catatan kejadian khusus dan garis miring atau keberatan saksi, pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum tahun 2024. Mode C, kejadian khusus dan garis miring atau keberatan saksi KPU. Nomor TPS, kecamatan atau distrik, provinsi, desa atau kelurahan, kabupaten atau kota. Kejadian khusus atau pernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut. Ini formulir model C, kejadian khusus dan garis miring atau keberatan saksi KPU. Ada nomor TPS, ditulis nomor TPS kecamatan atau distrik. Nomor TPS diisi dengan nomor TPS kecamatan atau distrik, diisi dengan kecamatan, provinsi diisi dengan provinsi, desa atau kelurahan diisi dengan desa atau kelurahan, kabupaten atau kota diisi dengan kabupaten atau kota. Untuk kejadian khusus atau pernyataan keberatan oleh saksi bisa dituliskan di bawah ini yang ada titik-titik. Contohnya ketika kita meminta tanda tangan kepada saksi, lalu saksi tersebut tidak mau menandatangani, maka dicatat di formulir model C, kejadian khusus di sini. Jika tidak ada kejadian khusus maka ditulis dengan nihil. Di sini ada untuk titik mangsa, tulis hari pemungutan suara, contohnya di tanggal 14 Februari 2024. Di bawahnya ada kelompok penyelenggara pemungutan suara, ketua, nama ketua yang ditandatangani, lalu yang mengajukan keberatan yaitu saksi. Saksi tersebut menandatangani, lalu di bawahnya ada lagi keterangan coret yang tidak perlu, ada keterangan di bawahnya. Keterangannya yaitu: 1. Apabila terdapat kejadian khusus dicatat dan ditandatangani oleh ketua KPPS. 2. Apabila terdapat keberatan saksi dicatat oleh saksi dan ditandatangani bersama oleh saksi dan ketua KPPS pada hari pemungutan suara. 3. Apabila terdapat kejadian khusus dan garis miring atau pernyataan keberatan saksi dicatat dengan kalimat nihil dan ditandatangani oleh ketua KPPS. Sekarang surat pengantar. Surat pengantar KPPS strip PPS perihal penyampaian berita acara dan sertifikat hasil pemungutan dan penghitungan suara pemilu tahun 2024 di tingkat TPS. Di sini ada titik mangsanya. Di sini ya ada yang TH ketua PPS yang terhormat, TH ketua PPS di bisa di tempat atau bisa di desa, di tempat biasanya. Bersama ini disampaikan dokumen beserta kotak suara hasil pemungutan dan penghitungan suara pemilu tahun 2024 di nomor TPS-nya, lalu kecamatannya, lalu provinsi, lalu desa atau kelurahan atau kabupaten atau kota. Adapun dokumen beserta kotak suara pemungutan dan penghitungan suara di TPS terdiri dari: A. Kotak suara tersegel masing-masing jenis pemilu meliputi: nomor 1. Formulir atau surat suara atau perlengkapan. A. Mode C hasil PPWP, B. Mode C hasil DPR, C. Mode C hasil DPRD, C. Mode C hasil DPD, D. Mode C hasil DPRD provinsi, dan E. Mode C hasil DPRD kabupaten atau kota. Di dalam kotak presiden dan wakil presiden. Jadi hasil dari 5 jenis pemilu itu dimasukkan ke dalam satu kotak, yaitu kotak presiden dan wakil presiden. 2. 1. Rangkap. Mode C hasil salinan PPWP, mode C hasil salinan DPR, mode C hasil salinan DPD, mode C hasil salinan DPRD provinsi, dan E. Mode C hasil salinan DPRD kabupaten dan atau kota di dalam kotak presiden dan wakil presiden. Untuk salinan sama di dalam kotak presiden dan wakil presiden. 3.
A. Mendc kejadian khusus dan atau keberatan saksi KPU. B. Model A. Kapko daftar pemilih KPU. C. Model A. Surat pindah memilih. D. Daftar hadir pemilih yang terdiri atas 1. Mendc daftar hadir DPT KPU, 2. Mendc daftar hadir DPTB KPU, dan 3. Mendc daftar hadir DPK KPU di dalam kotak presiden dan wakil presiden. Itu di dalam kotak presiden dan wakil presiden sudah ada 3 jenis dari formulir model C hasil, formulir model C hasil salinan, dan model C kejadian khusus, model A kapko daftar pemilih. Lanjut nomor 4, model C pemberitahuan KPU. A. Model C pemberitahuan KPU. B. Model C pendamping KPU. C. Tanda terima di dalam kotak presiden dan wakil presiden. Surat suara pemilu yang terdiri atas surat suara yang digunakan, surat suara tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan, dan C. Surat suara rusak atau salah coblos masing-masing di dalam kotak sesuai jenis pemilu. Oh, ini mah sesuai jenis pemilu. Contohnya kalau surat suara DPR RI dimasukkan ke kotak DPR RI. Surat suara DPRD Kabupaten dimasukkan ke dalam kotak DPRD Kabupaten. 6. Alat kelengkapan lainnya di dalam kotak DPR. Alat kelengkapan lainnya di dalam kotak DPR nih. Banyak ya, alat kelengkapan seperti alat mencoblos, bantalan untuk mencoblos, tinta. Lalu lanjut B. 2 rangkap formulir model C hasil salinan masing-masing jenis pemilu yang meliputi jenis formulir model C hasil salinan PPWP, model C hasil salinan DPR, model C hasil salinan DPD, model C hasil salinan DPRD provinsi, model C hasil salinan DPRD kabupaten atau kota. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf B berada di luar kotak suara dan disegel dalam satu sampul untuk diberikan masing-masing kepada PPS dan KPU kabupaten atau kota melalui PPK. Nah, jadi harus ada salinan model C. Model C hasil salinan ya di luar kotak suara dengan 2 rangkap. Di bawahnya ada jenis formulir ya. Contohnya model C hasil salinan PPWP di checklist. Di dalam ya, di dalam map yang disegel di dalam contohnya model C hasil salinan DPD di checklist, model C hasil salinan DPRD. Formulir sebagaimana dimaksud pada huruf B berada di luar kotak suara dan disegel dalam satu sampul, di dalam sampul ya, satu sampul. Lalu diberikan kepada PPS dan KPU kabupaten atau kota melalui PPK. Jadi melalui PPK dulu, lalu sampai ke KPU kabupaten. Tidak mungkin KPPS langsung ke KPU kabupaten. Demikian untuk disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Lalu di bawahnya ada yang menyerahkan KPPS, yang menerima panitia pemungutan suara. Ada keterangan surat pengantar penyampaian kotak suara dibuat sebanyak 2 rangkap, 1 rangkap untuk arsip KPPS. Nah, jadi surat pengantar ini dibuat 2 rangkap, 1 untuk KPPS, 1 lagi untuk disampaikan ke ke PPS. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa bantu like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.